Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah berjumpa lagi dalam bincang kita tentang kitab A'malul Qulub. Alhamdulillah kita sudah masuk ke bab tentang ridha. Kemarin kita sudah membahas tentang ridha kepada Allah. Insya Allah kali ini kita membahas tentang ridha Islam sebagai din kita, sebagai agama kita. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kita lanjutkan baca kitab A'malul Qulub karya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Kita masuk di bab tentang ridha bil Islam, di pembahasan tentang ar-ridha bil Islam, ridha terhadap Islam sebagai agama. Qala musannif hafizahullah ta'ala ar-ridha bihadaddin huwa antardha bima syara'allahu fihi min ahkami. Ridha terhadap agama ini itu maksudnya adalah engkau ridha terhadap segala sesuatu yang Allah syariatkan dalam agama ini. Itu berupa hukum-hukum. Fama haramahullahu tardha bi tahrimihi, dan apa saja yang Allah haramkan engkau ridha dengan pengharaman tersebut. Wa ma akhallahu tardha bi tahlilihi, dan apa saja yang Allah halalkan engkau ridha dengan penghalalannya tersebut. Wa ma aujabahu tardha bi ijabihi, dan apapun yang Allah wajibkan engkau ridha dengan kewajibannya tersebut. Ini ketika baca ini yang kita ingat bagaimana setan menggelincirkan anak ya. Membuat yang halal menjadi haram, haram, yang haram jadi halal. Nah, itu diantara cara. Iya. Nah, dan sekarang banyak yang seperti itu kasusnya gitu, diwajibkan pakai jilbab itu ya. Jilbabiati sih. Jadi mereka bikin termasuk ya zina dimudahkan dengan pembagian kondom gitu kan. Misalnya itu seperti itu. Itu langkah-langkah menuju penghalalan yang Allah haram. Bahkan sudah menghalalkan ya. Iya, sudah menghalalkan. Nah, iya, kalau sudah membagi gitu kan dianggap bahaya sekali itu kalau sampai terjadi benar-benar ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, afa ghairallahi abtaghi hakaman. Apakah kepada selain Allah engkau itu mencari hakaman, yaitu qadiyan baini wa bainakum, yaitu yang menentukan, yang memberikan hukum. Wa huwa, padahal Allah itu alladzi anzala ilaikumul kitaba mufassalan. Padahal Allah yang menurunkan kepada kalian kitab, yang kitab itu adalah mufassalan, yaitu mubinan fihil haqqu minal batil, yang menjadi pembeda, memberikan penjelas mana yang hak, mana yang batil. Ai hal ardo bi ayyi hakamin akharin yahkumu baini wa bainakum ghairi dinil Islam al mutamasil fi kitabillahi wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau ridho dengan hukum-hukum lain yang akhirnya itu berhukum antara kami dan antara saya dan kalian, antara kami dan kalian selain hukum Islam, yang mana hukum Islam itu al-mutamasili fi kitabillahi wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bersumber dari kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan watardo bi ijabi biril walidain, engkau ridho, ini contohnya ya. Di antara bentuk keridhaan kita kepada hukum Allah itu adalah misalnya kata beliau, engkau ridho bi ijabi biril walidain, engkau ridho dengan wajibnya berbakti kepada kedua orang tua. Wa bi ijabi zakat, ridho dengan wajibnya zakat. Wa ghairiha minal wajibat, dan selain itu dari kewajiban-kewajiban yang lain. Wa tardha bi tahrimi zina, engkau ridho dengan pengharaman zina. Wa bi tahrimi riba, dengan pengharaman riba. Wa ghairiha minal muharramat, dan selainnya dari bentuk-bentuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berarti ini checklist ya. Checklist. Tidak bisa kita mengatakan kita sudah ridho Islam sebagai agama kalau poin-poin tadi itu kok kita masih berusaha udah ya. Contoh ini tadi menarik sekali ketika beliau memilih
tardo bi ijabi birril walidain, ridho dengan wajibnya berbakti pada orang tua. Sekarang ini kan subhat banyak sekali, luka pengasuhan, akhirnya dengan dalih itu seakan-akan anak punya legitimasi untuk tidak berbakti pada orang tuanya. Ya, padahal yang mencetuskan paham itu, orang mengatakan teori tapi itu paham sebenarnya, namanya Carl Gustav Jung. Dia sendiri orang yang sakit, orang yang bermasalah, dendam pada bapaknya, kemudian dia ketika sudah menikah dia selingkuh untuk balas dendam kepada bapaknya, tapi menderita istrinya. Nah, kok kepada wong edan terus kita mengambil faedah, bukan mengambil faedah itu ya, mengambil kerusakan. Nah, gitu. Dan ini hanya contoh, masih banyak sekali kewajiban-kewajiban yang lain, dan ini bentuk keridhaan itu ya menerima syariat Allah. Dan ini adalah salah satu dari 4 hal yang harus ada ya, standar minimal yang harus ada pada diri seorang hamba. Kemudian wa adamu ridha bihadatin kufrun wa khurujun anil Islam. Nah, ketiadaan ridho atau tidak adanya ridho terhadap agama ini itu adalah kekufuran dan keluar dari Islam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwanahu fa akhbata a'malahum. Dzalika, yang demikian itu karena apa? Mereka ittaba'u, mereka itu mengikuti sesuatu yang askhatallah, yang tidak sifatnya tidak ridho. Askhata itu kan murka, ghadab, marah, tidak ridho, dan tidak ridhonya pada siapa? Pada Allah. Wa karihu, mereka itu benci, ridwanahu, sesuatu yang Allah ridhoi. Jadi mereka itu malah mengikuti sesuatu yang Allah benci, yang sifatnya itu justru membuat Allah murka. Tetapi mereka itu benci kepada sesuatu yang membuat Allah ridho. Wa ahbata a'malhum, akibatnya apa? Ahbata itu abtala, sia-sia, muspro a'malahum, yaitu amal-amal mereka. Faqad ahbatallahu amalaha ula'il ladina lam yatabi'u ma radiyallahu bal ittaba'u ma yaskhatahu. Jadi Allah memusprokan, jadi menghapus ya, menghapus amalan orang-orang yang mereka itu tidak mengikuti apa yang Allah ridhoi, tapi justru mengikuti apa yang Allah murkai. Wa karihu ma yardahu minal a'mali sholihah wal wajibat wal ma'murat. Dan sebaliknya justru mereka itu malah membenci perkara-perkara yang Allah ridhoi, berupa amal-amal soleh, amal-amal wajib, dan amal-amal yang diperintahkan. Ini menjadi sebab muspronya amal. Jadi bukan hanya menyembah patung atau melakukan praktek kesirikan yang bisa menghapus amal bagaikan debu berterbangan, tapi ternyata ini pun jadi mengundang kemurkaan Allah dan membenci sesuatu yang Allah ridhoi. Wama asyaddu katbu haula illadina yakuluna radina bil Islam dinan. Maka betapa dustanya orang-orang yang mengatakan kami ridho bahwa Islam itu menjadi agama. Summahum ba'da dalika yatabi'unal qawanina wal wad'iyati al mukhtalifah. Kemudian setelah itu mereka justru mengikuti aturan-aturan yang menyelisihi apa yang Allah tetapkan. Fatarahum yahkumuna bil qawanin al Faronsi, misalnya engkau melihat bagaimana mereka berhukum dengan undang-undang Perancis, Aul Injilisi atau Inggris, Aul Itali atau Itali. Intinya undang-undang yang dibuat oleh negara-negara kufar. Justru mereka lebih ridho itu daripada mengikuti apa yang telah Allah tetapkan. Fa'ainar ridho bihadatin, maka di mana letak keridhoan terhadap agama ini? Padahal mungkin dalam salatnya mereka mengatakan itu raditu billahi rabbil Islam, itu dalam doa-doanya, dalam zikirnya. Tapi kalau prakteknya seperti itu, maka itu sesuatu yang kedustaan yang luar biasa, kata beliau. Aina tamasuk biqaulillahi ta'ala,
innal hukmu illa lillah. Bagaimana, di mana kemudian tamasuk berpegang teguh terhadap firman Allah Ta'ala ini, innal hukmu illa lillah, tidaklah hukum itu kecuali milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatahkimu syar'i innama huwa lillahi subhanahu wa ta'ala wahdahu la syarika lahu fidzalika. Maka berhukum secara syar'i itu semata-mata adalah milik Allah. Hukum syar'i itu semata-mata adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tidak ada sekutu baginya dalam urusan tahkim ini, dalam urusan berhukum ini. Dan beliau bawakan bentuk-bentuk keridhaan terhadap agama Islam. Yang pertama adalah muwalatul muslimin, yaitu loyal, memberikan loyalitas itu kepada kaum muslimin, wa mu'adatul kafirin, dan memberikan permusuhannya kepada orang-orang kafir, bukan sebaliknya. Justru kepada kaum muslimin nyinyir, kalau orang kafir malah disubyo-subyo, itu masalah. Jadi harusnya ya, kalau ada saudara kita menderita ya di Gaza, di manapun, itu ya harusnya kita ikut membela. Kalau ada orang kafir kok kemudian menzolimi dan bahkan membunuh saudara-saudara kita sama muslim, harusnya kita juga marah gitu ya. Iya, harusnya protes, bukan malah memaklumi, mencarikan udzur gitu. Wa hadza min adami madhahiral ridha bihadatin. Maka ini yaitu wal bara ini termasuk a'dhamul madhahir, yaitu sesuatu wujud lahiriah yang paling agung dari ridha terhadap agama ini. Fatardo bil Islam wa tawali man radi bihi. Engkau ridho kepada Islam dan berwala kepada orang yang ridho terhadap Islam. Wa takrahu asyirka wal kufra, dan engkau tidak suka, engkau benci kepada kesyirikan dan kekufuran. Wa ta'ati man radiya bihima, dan engkau memusuhi, engkau berlepas diri dari orang-orang yang ridho terhadap kesyirikan dan kekufuran. Ini adalah wujud keridhaan yang paling agung, yang paling nyata, ridho terhadap Islam sebagai agama, yaitu wala dan baroknya itu jelas. Wa min ab'adi al-bu'ti anir ridho bil Islam. Nah, di antara bentuk sejauh-jauhnya atau perilaku yang sangat jauh gitu, dari ridho terhadap Islam, an yardo ar-rajulu bi ahwali ahlil kufri, yaitu seorang dia ridho dengan kondisi atau keadaan pelaku kekufuran. Wa mu'taqadatihim, dan keyakinan-keyakinan yang mereka yakini. Wa adatihim, adat-adat kebiasaan mereka. Wa yuhibbu naqalaha ila biladil Islam, kemudian mereka senang untuk mengimpor tadi itu pikiran-pikiran, ya, keyakinan-keyakinan, kebiasaannya, tren-trennya, kemudian diimpor ke negara-negara kaum muslimin. Minat ta'ari, yaitu misalnya budaya ketelanjangan, wal ikhtilat, campur baur laki-laki perempuan, wa anwa'il musiqa, berbagai macam jenis musik, wa askalil fasad, dan berbagai bentuk kerusakan. Wa minal askali adami ridho bil Islam, dan di antara bentuk tidak ridho terhadap Islam itu adalah ad-da'watu ilal alamaniyah atau almaniyah wa fasli din anid daulah. Di antara bentuk ketidakridhoan terhadap Islam adalah mendakwahkan sekularisme dan memisahkan agama dari negara. Ya, jadi ingat ketika ada yang mengatakan agama jangan dibawa-bawa ke psikologi. Saya nggak bawa-bawa, tapi memang harus hadir itu ya. Agama jangan dibawa ke pendidikan, apalagi pendidikan tinggi. Jangan campur adukkan. Itu artinya berpikir sekuler. Agama ada tempatnya sendiri. Berarti kalau di sini itu yang seperti itu dianggap tidak ridho kepada Islam. Dua kemungkinannya. Kalau dia orang yang blow on, artinya nggak tahu bahwa agama ngatur itu, nah, maka dia termasuk orang-orang blow on. Nah, tapi kalau dia itu sudah diberitahu masih ngotot, maka dia terhitung sebagai orang-orang yang tidak ridho Islam ini sebagai agamanya, walaupun dia sudah haji 3 kali. Allah, Masya Allah. Demikian, semoga pembahasan ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa
sebagai mukmin, sebagai muslim, kita harus ridho kepada agama kita ini. Kalau kalimatnya raditu billahi rabba wa bil islami dina, itu jangan hanya di lisan saja tapi juga di hati, dan kemudian kita buktikan dengan amal-amal perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.